Oke, di bagian sebelumnya tadi kita sudah lihat contoh satu desain rangkaian counter di mana output-nya 3 bit atau counter dengan pengodean 3 bit sehingga ada 8 status. Flip-flop yang digunakan flip-flop T ya. Nah, di contoh kasus kedua ini masih tentang counter biner, tetapi sekarang hanya 2 bit. Kalau tadi kan 3 bit ya. Ini counternya hanya 2 bit. Fungsinya masih sama, bisa sebagai counter biner dan bisa juga sebagai counter Cree. Sekarang variable inputnya B. Jika B-nya 0, maka counter berfungsi sebagai counter bilangan Cree. Jika B-nya 1, berfungsi sebagai counter bilangan biner. Oke, jadi di sini kita udah bisa lihat ada perbedaan, sekarang hanya 2 bit, kemudian variable inputnya sekarang B. Kemudian untuk outputnya, ini 3 bit, tetapi 3 bit itu terdiri dari 2 macam, di mana 2 bit dari output itu sebagai state atau status dari counter, dan 1 bit sebagai penanda apakah yang sedang berjalan itu counter bilangan Cree atau counter bilangan biner. Ya. Nah, di sini nanti kita akan gunakan variabel outputnya itu G ya, seperti ini. Ini yang sebagai bit penanda itu kita beri nama variabel G. Kemudian model rangkaiannya menggunakan rangkaian model Moore. Flip-flopnya, flip-flop T dan flip-flop COA. Nah, ini nama sembarang ya. Nah, flip-flop T kita sudah tahu seperti ini karakteristiknya. Kalau inputnya 0, maka next-nya adalah hold. Jika inputnya 1, next-nya toggle. Untuk flip-flop COA, karakteristiknya kalau diberi input 0, next-nya adalah 1. Kalau diberi input 1, next-nya 0. Oke, ini karakteristik flip-flop COA. Jadi nanti ada 2 flip-flop yang akan kita gunakan. Ada T dan COA. Ini blok diagramnya, rangkaian counter yang perlu kita desain ya. Jadi inputnya B, outputnya ini state dari counter ya. Kemudian ditambah output satu lagi sebagai penanda, apakah sedang berfungsi sebagai counter bilangan Cree atau counter bilangan biner. Bisa ditangkap permasalahannya? Nah, langkah pertama apa? Ya, langkah pertama adalah kita akan menggambarkan finite state machine-nya, FSM-nya. Kita perlu tentukan jumlah state-nya berarti ada berapa. Kalau di contoh 1, kita tahu jumlah state-nya ada 8. Dari mana 8? Karena output-nya ada 3 bit. Maka akan ada 8 state. Kalau di contoh 2 ini, output-nya hanya 2 bit. Jadi berapa jumlah state-nya? Ada berapa buah lingkaran yang akan kita gambar? Ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi akan ada 4 state. Nah, ini gambarnya ya. Sekali lagi, hati-hati. Penggambaran finite state machine ini menentukan langkah selanjutnya. Kalau gambarnya salah, otomatis ya langkah selanjutnya jawabannya juga jadi salah. Nah, di sini kita lihat nama state-nya nggak ditulis ya. Ini langsung dikasih kode saja ya 00, 01, 10, 11. Hanya 4 state. Kemudian ini tabel urutannya. Hanya 2 bit. Jadi sederhana. Biner berarti 00, 01, 10, 11. Kalau Cree 00, 01, 11, 10. Kemudian kita gambar misalnya yang bilangan Cree dulu. Bilangan Cree ya.
Sorry, bilangan biner dulu yang gampang ya. Ini biner dulu nih. Nah, ini yang gampang. Berarti dari 00, next-nya adalah ke 01. Nih, 00 ke 01. Ini jika input B-nya 1. Nah, output-nya G. G itu apa? G itu penanda. Kalau G-nya 1 berarti sebagai bilangan Gray, kalau 0 jangan biner. Karena ini kita coba gambar yang biner, berarti G-nya sama dengan 0 ya. Kemudian dari 01 ke 10. Ini 01 ke 10. Itu input B-nya 1, G-nya juga 0. Dari 10 ke 11. Nih, yang ini ya. B-nya 1, B-nya 0. Dari 11 kembali lagi ke 00. Yang atas ini B-nya 1, G-nya 0. Oke. Jadi yang biner sudah lengkap nih terakhir ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kita tahu bahwa G itu ternyata selalu kebalikan dari B ya. Ya kan? Kalau B1 artinya urutan sesuai bilangan biner. Kalau yang sedang bekerja bilangan biner berarti G-nya itu 0 karena G itu akan 1 kalau yang bekerja bilangan Gray ya. Jadi ini kebalikan. Itu ya. Sekarang coba kita telusuri yang bilangan Gray. Nah, dari 00, ini yang warna biru ke 01, ini yang bawahnya. Nih, nah B-nya kebalikan kan, B-nya 0, tapi G-nya 1. Dari 01 ke 11. 01 ke 11 yang ini ya, yang ini. Nah, ini B-nya 0, B-nya 1. Dari 11 ke 10. 11 ke 10 ini. B-nya 0, G-nya 1. Dari 10 kembali lagi ke 00. Yang ini ya, ini yang kembali lagi ke 00, B-nya 0, G-nya 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah lengkap penggambarannya. Jangan lupa, karena ini menentukan langkah selanjutnya, pastikan ini benar. Cek and recheck kembali ya. Jangan sampai salah. Kalau salah ini beruntun. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau kita lihat Finite State yang contoh 2 ini ternyata lebih simpel ya dibanding contoh 1 ya. Ya, karena state-nya hanya ada 4. Contoh 1 state-nya 8, 2 kali lipat ya. Maka gambarnya lebih simpel. Langkah selanjutnya adalah dari Finite State Machine ini kita pindahkan ke tabel transisi. Nah, ini tabel transisinya. Ada 5 macam kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kolom ini, 3 di antaranya itu sebenarnya tinggal mindahin dari WSM yang kita gambar, yaitu present state sampai next state. Nah, ini tinggal mindahkan saja. Ini sangat tergantung dari LSM ini ya. Nah, yang udah pasti present state itu kan dari ini ya. 00, 01, 10, sama 11. 4 state kan. Nah, di setiap state itu ada kemungkinan 2 buah nilai input, yaitu input B itu bisa 0, 1. Jadi setiap state ini kemungkinan dapat 2 jenis input. Nah, di sini kita telusuri sesuai gambar ya. Coba kita crop dulu gambarnya supaya bisa dijajarkan.
Salah. Nah, ini ya. Ini Finite State Machine-nya tadi. Jadi, ini kita gunakan untuk mengisi yang next state. Jadi, hanya memindahkan aja dari gambar FSM ke tabel. Tidak ada yang susah ya, di sini mudah, hanya memindahkan saja. Nah, misal ini kita hapus dulu ya. Misal kita akan telusuri yang ini ya. Nah, berarti ini dari 00 ke 01. B-nya 1. Ini 00 ya, ke 00 dapat input B1, maka next-nya kita lihat ini 01. Jadinya ini ya. Oke. Kalau dari 00, B-nya 0, ini masih ke 01 juga. Coba kita sekarang telusuri yang bawah ini ya. Ini misalnya 11. 11 dapat input 0, ya 11 itu ini ya. Input B0 berarti yang gambar ini ya. Ya. Next-nya 10. 11 dapat 1, berarti yang ini ya. Pindahnya ke 00. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk pengisian tabel transisi ini caranya sama dengan contoh 1 tadi ya, yaitu berdasarkan finite state machine yang sudah kita buat. Di contoh 2 ini lebih sederhana. Sehingga kita bisa lihat nih ya hasilnya seperti ini isinya. Langkah selanjutnya adalah setelah present state, input, dan next state kita isikan. Oh ya, ini perhatikan. Sekarang penamaannya, ya, present state ini pakai GTA, GTP. Kemudian next state-nya, ini ada GTA plus. Ini adalah cara penulisan yang lain, ya, untuk menuliskan next state. Next state, pada umumnya dituliskan misalnya GTA plus 1, tapi bisa juga ini ada tanda plus di atas ini ya. Ini maksudnya next state juga. Setelah present state, input, next state diisi lengkap, selanjutnya kita akan isikan kolom flip-flop. Yang pertama, ini menggunakan flip-flop T. Di sini disebut misalnya TA. Nah, kalau flip-flop T berarti udah sama. Seperti contoh 1 ya. Bahwa kalau next state-nya itu tetap, berarti nilai T-nya 0. Kalau next state-nya itu berubah, ya, berubah itu bisa 0 ke 1 atau 1 ke 0, maka T-nya 1. Nah, di sini kita lihat misalnya baris pertama, yang A ya, yang kita lihat nih, kolom yang A. Present state-nya 0, ini next state-nya 0, berarti T-nya 0. Baris 3, dari 0 ke 1, maka T-nya 1 ini. Misal kita lompat ke baris paling bawah ya. Present state-nya 1, next state-nya 0. Nah, berarti T-nya 1. Dan seterusnya. Caranya sama seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat flip-flop yang kedua. Ini namanya flip-flop COA. Ini yang B. Berarti kita lihat kolom yang B. Di present state-nya ini GTP. Yang next state-nya juga GTP plus. Oke. Nah, sebelum mengisi, kalian perlu paham dulu logik dari flip-flopnya. Kalau flip-flop T, ini logiknya adalah seperti tadi ya.
Kalau next state-nya tetap, berarti input T-nya 0. Kalau berubah, input T-nya 1. Itu flip-flop T. Kalau COA, kita lihat nih, ya, tabel operasinya. Kalau inputnya 0, next-nya 1. Kalau inputnya 1, next-nya 0. Nah, sekarang kita, cara berpikirnya kita balik. Ya, dari next state-nya. Kalau next state-nya 1, ternyata inputnya 0. Kalau next state-nya 0, inputnya 1. Nah, gimana logiknya? Berarti input COA ini adalah kebalikan dari next state. Gitu kan ya? Jadi lebih simpel lagi nih ya. Kita lihat nanti cukup lihat next state-nya. Input variable flip-flop ya, COA ini cukup next state-nya kita balik. Kan gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat yang next state-nya ini, kolom yang QTB ini, yang plus ini next state. Maka di kolom flip-flop COA, kita cukup balik aja. Kalau next state-nya ini 1, maka COA-nya 0. 1, 0. 1, 0. Kalau 0, ini jadi 1. 0 jadi 1. Itu kan ya? Jadi simpel ya isinya ini ya. Jadi tidak susah ini ya, logiknya. Oke, jadi kolom flip-flop sudah bisa kita isi dengan lengkap. Selanjutnya adalah kolom output. Outputnya tadi ada yang menunjukkan nomor state-nya, O1, O2, dan penanda. Penandanya ini variabelnya G. Nah, kita tahu tadi bahwa G itu akan selalu kebalikan dari B, ya kan? Kalau rangkaian sedang berfungsi sebagai counter biner, G-nya itu pasti 0, karena G itu akan 1 kalau sedang berfungsi sebagai counter bilangan Gray. Jadi G itu kebalikan dari B, ya. Jadi ini simpel juga ini. Jadi kolom G ini tinggal kita lihat aja kolom B, ya. 0 akan jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Sederhana kan ya? Jadi kolom G ini bisa kita isi dengan mudah juga. Kemudian 2 bit output ini nilainya adalah sama dengan nilai dari present state. Jadi tinggal di kopas saja ini ya untuk O1 dan O2. Selesai untuk pengisian tabel transisi. Nah, lanjutannya adalah kita perlu menentukan fungsi sederhana untuk setiap input flip-flop dan setiap bit output. Nah, di sini nanti flip-flopnya ada 2, berarti ada 2 fungsi ya. Outputnya ada 3, jadi semua nanti ada 5 fungsi. Seperti di contoh 1, kita bisa gunakan keymap dan MEV ya untuk mendapatkan fungsi sederhana. Nah, inilah keymapnya. Yang kiri ini adalah untuk input flip-flop yang A, TA. Yang kanan untuk input flip-flop COA B. Nah, cara mengisikan di sini, ini dari tabel sebelumnya ya. Coba kita cek yang ini misalnya ya. Kita akan cek ini yang kotak kanan bawah, ya, apakah benar nilainya B. Itu adalah untuk input GTA 1 dan GTB 1. Benarkah nilainya B? Nah, kita lihat di tabelnya, ini ya. Nah, ini yang GTA dan GTB-nya 1, 1. Kemudian tadi flip-flop A ya, berarti kita lihat nih kotak yang ini. Nah, ternyata ada 1 bawah, jadi nilainya beda. Maka kita lihat variabel inputnya B, nilai 1. Berarti di kotak keymap 1, 1 ini isinya adalah B. Ya, ini betul ya, ini betul. Terus yang sebelahnya coba, apakah benar ini B aksen isinya? Itu untuk GTA-nya 1 dan GTB-nya 0, 1, 0. 1, 0. Ini saya pakai warna biru. Yang atasnya ini ya, 1, 0 nih. Kita lihat di TA, kolom TA ya, flip A ini 1 dan 0. Nah, kita lihat yang ada angka satunya
ternyata nilai variabel input B-nya 0, jadi isinya adalah B aksen. Jadi udah betul ya. Kita sampling, ya isinya sudah betul. Caranya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah isikan Keymap dengan lengkap, maka langkah berikutnya adalah kita harus sederhanakan. Untuk penyederhanaan, ingat kalau di sini ada satu, ini potensi untuk membuat lebih sederhana. Jadi kita lihat di sini ada variabel B aksen dan B, ini ada satu, maka satu ini kita bisa ubah menjadi B aksen plus B. Ya, nilainya juga akan satu sama. Sehingga ini ada pengelompokan warna hijau dan warna merah. Yang warna merah, ya ini hasilnya dengan mudah kita bisa dapatkan berarti B kali GTB yang ini. Ya. Yang warna hijau ini karena miring, ya jika belum lancar kita bisa urai satu persatu. Jadi yang bawah ini adalah B aksen kali GTA kali GTB aksen. Ini yang kiri ya. Yang pojok kanan atas ini berarti apa ini? Ini juga B aksen juga. Karena tadi satu kan sudah kita ganti dengan B aksen plus B ya. Jadi B aksen kali GTA aksen kali TB. B aksen, GTA aksen B ini ya. Kemudian dengan algebra boolean kita keluarkan B aksennya, kita dapat seperti ini. Nah, ternyata ini bentuk unik ya. GTA, GTB aksen plus GTA aksen GTB, kita bisa gantikan dengan gerbang XOR. Jadi ini fungsi sederhananya ya untuk yang miring warna hijau dan setelah digabungkan jadinya ini. Ini nanti fungsi yang harus kita gambar rangkaiannya di input webhook TA. Untuk COA caranya sama. Yang kita lihat adalah kolom yang COA ini ya. Misal samplingnya, misal kita mau lihat nih, yang mana nih, 10 ya misalnya ya, ini 10 ini, GTA-nya 1, GTB-nya 0, maka kolom ya, GTA 1, GTB 0 itu isinya apa? Nah, kita mau melihat yang webhook yang COAB kan. Nah, ternyata ini isinya ya, 1 dan 0, kita lihat yang ada angka satunya, kemudian variabel B-nya nilainya 0, jadi di kotak 1, 0, nanti nilainya adalah B aksen. Kita cek, 1, 0, ini 1 ya, kemudian ini 0-nya, nah isinya B aksen ini. Sudah betul, ya kita sampling, sudah sesuai. Nah, misal semuanya sudah diisi, 4 kotak ini, kemudian kita akan sederhanakan juga. Ada angka 1, ini dengan mudah kita ganti dengan B aksen plus B. Dan ada pengelompokan 2 ya, yang warna hijau ini jadinya B aksen GTA, ini yang kiri, yang warna merah ini jadi B GTB. Jadi ini fungsinya lebih sederhana yang untuk CO ini ya. Oke, ini dua buah fungsi yang akan kita gambar nanti untuk disambungkan ke input flip-flop TA dan flip-flop COAB. Kemudian untuk G, ya, ini bit penanda. Kita lihat ini yang kolom ini ya. Ini untuk dua baris pertama misalnya 00, GTA GTB 00. Ada angka 1 di atas, kita lihat sebelah kiri B-nya 0 atau B aksen. Ternyata polanya sama nih, untuk 01, 10, 11 ya. G-nya itu selalu ada angka 1 di nilai B 0. Sehingga nanti keymap-nya akan menjadi seperti ini ya, isinya B aksen semua. Sehingga fungsinya adalah G sama dengan B aksen. Untuk yang output O2, jadi setelah kita masukkan keymap, ini juga sederhana sama dengan GTA, yang O1 sama dengan GTB. Jadi ada 5 fungsi, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah terakhir kita gambar. Nah, ini yang TA ya, flip-flop A. Nah, ini jadinya. Ini kita gambar sesuai dengan rangkaian tadi.
Kemudian ini yang untuk input flip-flop yang B, COA, jadinya ini. Kemudian ini bit penanda G, tadi fungsinya sederhana ya, G itu kebalikan dari B, maka di sini ada gerbang not ya dari B. Ini udah langsung jadi input G. Kemudian yang O1 dan O2 ini sama dengan present state, ini G1 dan G2. Inilah jawaban untuk contoh kasus yang kedua. Ya. Oke, silakan yang punya pertanyaan. Ini perlu dicek lagi nggak? Seperti tadi, siapa tahu ada gambar yang kurang teliti lagi. Mau dicek nggak? Ya, nanti kalian bisa cek ya. Kalau ada yang ternyata nggak sesuai, ya silahkan diinfokan atau tulis di kolom komentar gitu ya.